Player dari Kyoshi itu Clay ya kan, mereka kita udah tahu lah positioning yang bagus karena melihat Kagura sebenarnya yang menjadi bener-bener adalah sebuah masalah di mana Beatrix ini bakal bisa di burst dan langsung hilang begitu saja Thalia. Setuju sih, Beatrix dia enak banget dan itu dia ternyata Parsha duluan yang diamankan. Berarti akankah mungkin di fase ban yang kedua sekarang Beatrix bakal di ban nih oleh RRQ Hoshi? Karena kalau misalnya Beatrix dibuka, ini juga bisa untuk diamankan oleh Geekfam dan bakal ngeburst banget di arah early-nya ke arah Jawhead. Yang pasti Jawhead kan kita tahu dia bakal invade dan bakal di-deny. Tapi Rafaela di ban oleh RRQ Hoshi. Kenapa Mawa? Ya Rafaela berarti nggak ingin ada satu buah strategi tempel yang biasanya dilakukan bersama dengan Hans, seperti kombo-kombo klasik yang kemungkinan besar terjadi juga ya. Bruno Rafaela terus Granger Rafaela itu bisa saja dimainkan oleh Hans sendiri, dan dengan dibuangnya oleh Rafaela di sini, gue masih melihat satu potensi lagi sebenarnya. Masih ada Alice yang bisa di-ban oleh RRQ Hoshi, atau kalau RRQ Hoshi ingin mendapatkan untuk Alice-nya, mereka bisa banning ke arah dari hero-hero yang bisa melakukan split push kali ini. Jadi masih ada juga split push-nya Sun. Wow, sebentar. Nge-banning semua healer. Apakah Angela bakal coba dipakai oleh RRQ Hoshi sekarang, Ranger Mas? Ini masalahnya tahu gak Pengawa? Dia tuh Rafaela di ban sama Estes itu untuk mengamankan Geekfam untuk bermain seorang Nathan. Oke, Nathan gue lepas. Tapi lu gak ada yang bisa nge-cover Nathan lo. Jadi concernnya ke arah situ. Gue tabrak gaming dan Nathan lo bakal tumbang untuk kali ini. Jadi dia mengatasi dari seorang Rafaela dan juga Estes. Kenapa Angela tidak di-ban? Karena Angela bakal menimbulkan absorb damage. Absorb damage ini yang bakal dihisap oleh seorang Esmeralda nantinya ketika Geekfam tetap memaksakan untuk bermain dengan Nathan dan juga healer Roamnya, Opung Wawa. Oke, dan tanpa Hayabusa juga ya, satu hero yang punya potensi untuk melakukan split push di-ban oleh Geekfam. Hero-hero dari Albert 4 sudah tidak terlihat kali ini. Bakal pakai siapakah nantinya? Masih ada Granger untuk Albert, Diren Moya SS, dan last ataupun 2 pick terakhir untuk Geekfam. Sekarang jungler 1 dan roamernya 1. Pilihan yang bakal berat banget karena ini harus bisa menjauhkan ya untuk Jawhead yang bermain agresif di early. Popol Kupa maka bisa menjawab Jawhead. Tadi mau main Nathan, bukan nih Nathan nih. Kita lihat. Tapi Nathan bahaya gak sih? Makanya dia masih mau berani main Nathan gak? Oh, mereka lebih bermain ke Bruno Tigreal. Oke, kali ini Bruno Tigreal dan tentunya tidak ada meta tempel. RRQ Hoshi sudah memprediksi itu, dan kali ini kita lihat pilihan terakhir RRQ Hoshi. Geekfam, ingat kalau kata Opung Wawa, Bruno dari Has memiliki GPM, yaitu gold per minute tertinggi di MPL season 8 saat ini. Akankah RRQ Hoshi mampu untuk mengatasinya, Opung Wawa? Iya, let's see ya. Karena kemarin kalau kita lihat Hansnya itu dia punya positioning yang bagus banget di belakang. Dia ngelepasin Wave of the World-nya dengan sangat tepat sekali, dan juga dia tidak terkontrol sebenarnya untuk di early phase-nya. Nah, sekarang ini akan bergantung kepada gangguan yang bisa diberikan oleh Finn. Yes. Jadi kalau Finn-nya dengan Jawhead yang masuk bisa ngelempar target yang pas, itu bakal sangat mengganggu sekali untuk si Hansnya mendapatkan gold yang lebih banyak. Tapi glue last pick bagi RRQ Hoshi. Oke, tapi aku agak salah fokus sama Pak Ape yang gaul banget ya, pakai topi kebalik. Ini baru definisi CEO gaul. Semoga CEO nanti tim yang akan bertahan di MPL semuanya bisa menemani ya, karena bakal bisa kita sapa Opung Wawa dan juga Thalia ya. Dan tentunya untuk dari para pemain tim Geekfam, mereka sudah memiliki draft pick yang cukup luar biasa bagus. Cuma agak sedikit unik dengan adanya glue. Kali ini Thalia, apakah Thalia masih memilih terhadap RRQ Hoshi dari segi draftnya? Kalau melihat dari draft ini bisa 50-50 sih. Karena menurut aku Geek dengan adanya Bruno masih bisa untuk memenangkan game kedua. Tapi RRQ Hoshi juga sangat kuat dengan adanya Granger dan juga Esme. Ranger Mas. Alright, kalau gitu kita langsung menuju aja ke Land of Dawn untuk melihat fakta yang akan terbukti. Dan tentunya fakta nomor 1 yaitu mencenangkan. Seperti kalau kata berita-berita kan kayak begitu. Oke, silakan Thalia.
Yes, ini dia langsung aja kita menuju ke Land of Dawn-nya di game yang kedua. Akankah Geek Fam bisa memperpanjang nyawanya? Melihat dengan adanya glue kali ini oleh R7, kita udah jarang banget nih ngeliat glue apalagi di meta-meta patch terakhir. Tapi itu dia flame shot yang sudah langsung dilontarkan dari seorang Freeze, hampir saja berhasil untuk mendapatkan purple buff. Tapi ternyata sayangnya belum. Dari RRQ Hoshi masih bisa untuk mengamankan buff-buffnya, sementara dari Kagura mulai mencicil ke arah seorang Clay. Memang di arah early-nya ini bisa dibilang sama-sama cepat untuk clearing minion satu sama lain dari sisi mid laner-nya ya Ranger Mas. Yes, benar banget Talia, tapi lihat di sisi lain dari Salman masih dengan merupakan rotasi yang cukup lumayan oke. Dan ingat, Salman ini salah satu hero yang sangat difavoritkan oleh seorang Salman, dan Salman tahu betul timingnya. Melihat dari gold tidak terlalu berbeda jauh di early game, coba untuk farming terlebih dahulu level 3 dan Albert sama-sama level 3. Salman di depan sana, informasi telah diberikan oleh seorang VYN, harusnya bakal coba dilempar begitu saja. Flicker telah digunakan, coba dipasangkan sekalian bertahan, bahkan Dead Sonata, harta tata Dead Sonata mengambil nyawa dari seorang Salman. Kali ini King Salman sudah ditumbangkan di arah tengah Talia. Sudah ditumbangkan di arah tengah, first blood akhirnya masih bisa untuk dikantongi oleh RRQ Hoshi seperti di game yang pertama. Dan akankah kali ini Geek Fam bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi? Karena kalau early gamenya lagi-lagi Geek Fam di pressure, ini bakal susah banget bagi mereka. Apalagi dengan adanya Hans. Hans butuh banget farmingan, dia butuh banget satu item seenggaknya yang bisa melelehkan hero-hero sustain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Beralih ke arah bottom lane, Adam dan juga Hans berusaha untuk mendorong aja dari segi wave minionnya. Akankah gold shieldnya mencoba untuk diamankan sedikit demi sedikit, tapi sudah ada Skylar bersama dengan adanya VYN yang langsung mencoba untuk melakukan zoning balik ke arah Adam dan Hans. Dicicil satu sama lain, tapi lihat dari Vinnya udah mulai taunting di menit-menit awal Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat Clay hampir saja mencolong satu buah gold buff junior dan gak berhasil. Hans damage-nya masih terlalu besar. Meanwhile, dari top lane sana, glue dari seorang R7 kali ini benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Dylan. Dan bahkan dari tim RRQ Hoshi mereka mengungguli segi gold dan tidak terlalu jauh. Walaupun berbeda 1000, tapi di menit yang kedua ini agak lumayan oke. Dan tempo permainan dari kedua belah pihak memilih ke arah pasif terlebih dahulu. Dari RRQ Hoshi yang tadi berhasil mendapatkan kemenangan di game pertama, mereka nggak mau memaksakan karena mereka tidak mau game ini bakal dibalikkan keadaannya. Ejector, Asabon Force, dan bahkan Frieza dengan santai dan aman tidak langsung terburu-buru mengeluarkan flee-nya. Dia tenang banget dan pengen untuk ngegocek pergerakan dari seorang VYN Talia. Dan bergerak kali ini dari RRQ Hoshi, rotasi ke arah bottom lane, 4 orang Adamnya benar-benar diincar banget, di ejector bahkan masukin lagi ke arah turretnya dan berhasil untuk didapatkan satu buah poin pick off. Tidak ada minion yang mendukung di arah bottom lane, tapi dari sekarang Skylar sudah mulai melakukan cutting minion, sementara mencoba untuk di mirroring aja dari Geek Fam di sisi top lane, tapi masih terlalu sustain dari R7 dan juga masih ada wave minion, jadi masih bisa ditahan. Dan kali ini sudah datang bala bantuan dari VYN dan otomatis Geek Fam belum bisa untuk melakukan pressure, tapi sudah ada implosion juga, masih bisa ditahan dari VYN, tapi cukup sekarang itu dia satu buah poin pick off. Sementara R7 mencoba untuk menahan di lini terdepan untuk mendinai pergerakan dari Geek Fam, tapi R7 bersisa sendirian. Dia tinggal sendirian dan bentar lagi bakal langsung jadi target utama bagi teman-teman dari Geek Fam. Tapi ternyata apa yang terjadi, Hansnya justru yang bisa untuk diamankan. Salman cukup sekarat, masih mau lebih dari R7, dia berubah menjadi anggur-anggur kecil yang manis tapi sakit banget. Sementara itu Salman masih mencoba untuk melakukan flick out. R7 terlalu kuat Ranger Mas. Keuntungan untuk tim RRQ Hoshi dengan adanya seorang Hans yang ditumbangkan, dan bahkan objektif gaming seperti biasa menuju ke arah sebuah turtle yang terhormat. Walk of the Street sudah dimiliki Clay, ini tandanya hujan meteor, dan bahkan Clay bakal benar-benar bisa memporak-porandakan backline dari tim Geek Fam. Lihat Dylan belum ke-trigger dari segi pasifnya, dia masih bermain aman, dan yang bisa nge-trigger sebuah pasifnya adalah seorang Albert. Implosion belum dikeluarkan Salman dan bahkan ditumpangkan begitu saja. Clay lihat langsung dengan PDS-nya menumbangkan Salman tak berdaya. Skylar di depan sana menuju ke arah seorang Dylan. Dylan masih coba untuk bertahan, dipaksa untuk one by one situation, tapi ternyata di sisi lain ada Hans yang udah siap untuk menggebok pala dari seorang Skylar. Opung Wawa. Iya, ini tempo permainan yang pelan memang dimainkan oleh RRQ Hoshi semenjak awal karena mereka punya glue. Jadi glue-nya menahan terlebih dahulu, Skylar-nya dapetin bottom lane baru rotasi. Dan ini kita melihat permainan yang cepat sekarang dari RRQ Hoshi karena mereka udah dapetin objektifnya, mereka udah dapetin bottom turret, Ranger Mas.
Alright, tapi ternyata di depan sana bakal coba dipasang tim fight. Satu fight yang diamankan, Has yang bakal hilang tampakkan Dylan. Nggak bisa berbuat banyak, double kill. Tidak ada yang nge-trigger ultimate dari seorang Dylan. Dilanda masalah kali ini untuk seorang Dylan dengan tertumbang satu kali. R7 masih bisa bantu menuju ke arah seorang Adam. Lihat dengan bulir-bulir di jeruk, grab telah dikeluarkan. Tapi ternyata kali ini seorang R7 hanya bisa jalan-jalan begitu saja menuju ke arah seorang Adam. Bakal coba dipanggil dan R7 nggak jadi tuyul lagi. Memilih kabur ke arah belakang, ngibrit R7-nya Thalia. Langsung kabur dari R7-nya, tapi lihat bagaimana dari Albert dan juga PYN. Kali ini berhasil mendapatkan satu lagi objektif targetnya Rattle Plan. Bergerak, rotasi ke arah mid lane, berkumpul, regroup bersama teman-teman yang lainnya karena sebentar lagi kita akan melihat Rattle juga yang akan hadir. Tapi apa yang terjadi? R7 di arah bottom lane, dia harus di-kill, harus dipanis oleh dua pemain dari Geekfam. Sementara itu Esmeralda nggak bisa untuk membantu dan nampaknya bakal mencoba untuk men-set up lagi dari kedua belah tim. Kali ini dari VYN sudah mulai diusir juga pergerakannya oleh Dylan. Jadi ketahui satu sama lain posisinya dari masing-masing tim. Sementara itu mulai didorong dari Salman, tapi belum ada implosion yang mencoba untuk di pop up sejauh ini Ranger Mas. Alright, tentakan lihat turtle yang mencoba diambil oleh tim Geekfam. VYN di depan sana. Ada Dylan juga sudah membatasi pergerakan dari tim RR Kiosi dan Adam. Udah dapetin satu buah objektif. Ben bakal coba membuka sebuah konsilnya, dipasang begitu saja restoran Dylan. Skylaris kami menuju ke arah belakang dan bakal langsung menuju ke arah backlight-nya. R7 fokus ke arah Hans. Nggak peduli apapun yang terjadi, plus setelah dikeluarkan dan bakal turtle dibakar seorang Adam. Albert tumbang menjadi korban dan Salman kali ini bakal menjadi korban kedua. Dua harus hilang untuk kedua belah tim dan di sisi lain Frieza membeku tak bergerak. VYN objektif game dan flicker from VYN berhasil dapetin Hans. Thalia. Yap, Albertnya tumbang, tapi di sisi lain dari Geekfam juga banyak banget yang berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini dari RRQ Hoshi mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif di arah mid lane. Satu turret di tengah yang paling krusial, dan aku mau ngingetin ke kalian, jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Dan back to the game, sudah ada lihat kita dari Skylar yang mencoba untuk langsung memanage dari segi wave minionnya di area top lane. Dan dari RRQ mencoba untuk merontokin semua inner turretnya di arah bottom lane, mencoba untuk dihabisi, tapi sudah ada VYN ini melakukan ejector tapi nggak connect karena seorang Salman masih ditahan aja, tapi Dylan satu hit dan itu dia dan sonatanya berhasil untuk mendapatkan nyawa dari seorang Dylan. Salman mencoba untuk langsung di zone, ditakut-takutin aja oleh VYN, tapi belum ada target yang optimal, belum mau diharas dari RRQ Hoshi lebih lanjut karena mereka lebih fokus untuk ngezoning dan mendapatkan inner turretnya lagi di arah mid lane. Mereka mencoba ngerontokin, tapi lihat di arah top lane Ranger Mas tamusnya coba untuk split push. Oke, coba untuk melakukan split push, mencoba untuk mendapatkan objektif gaming karena tertinggal dengan 5.000 gold tidak bukan hal yang baik. Teamfight dipaksakan juga nggak bakal cukup untuk bisa ngedobrak dari para pemain tim RRQ Hoshi. Cuma problemnya satu di sini adalah di mana caranya RRQ Hoshi bisa langsung menuju ke arah backline-nya kembali. Backline dari tim Geekfam ini benar-benar cukup berbahaya. Frieza walaupun dia ditumbangin satu, tapi sumber deal damage yang cukup besar akan dilancarkan oleh seorang Frieza di late game nanti. Memasuki menit yang ke-8 menuju yang ke-9 dan bahkan kita bakal sudah berada di arah mid game. Tandanya Bruno bakal lebih perkasa, Salman agak lebih kuat, tapi VYN di depan sana memasak arah Salman, gak peduli apapun yang terjadi dan Federasi telah dikeluarkan di plus jet. Satu poin telah diamankan, satu buah turtle dan ditambah di sisi lain Adam gak bisa mendapatkan siapapun. VYN men-trigger jauh dari seorang Dylan. Di sisi lain flame setelah digunakan, gak ada yang kena. VYN still survive in the right there. Oh my god, lihat Beniak. Belum Albert berhasil mendapatkan di arah bottom lane karena kita menang. Lagi dan lagi. Teori konspirasi apa ketika Seven dan seorang Albert saya menjadi casternya. Oh my god, Thalia. Savage yang lihat bagaimana selebrasi dari RRQ Hoshi setelah mereka mendapatkan Savage-nya. Taunting dengan bangganya, dan kali ini base-nya Geekfam menjadi ancaman ketika semua inner turret-nya sudah berhasil dirontokin, dan bahkan Albert-nya ganas banget. Dia mencoba untuk mengamankan semua jungle yang dimiliki oleh Geekfam. Gak mau ngasih nafas, maunya ngekandangin aja seluruh pemain dari Geekfam. Dan bahkan lihat kali ini Adam sudah langsung membuat dari dominance ice-nya, tapi akankah cukup untuk menahan? Dan lihat damage-nya, sakit banget. Flame shot-nya juga ditambah dan membuat Tamusnya harus hilang di muka Land of Dawn. Sudah hilang
lagi satu pemain dari Geek Fam sekarang Ranger Mas. Nah maaf, tadi agak sedikit bersin dulu ya. Oke, kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi sudah mengungguli dari segi 8.000 gold. Membuat RRQ Hoshi mereka berada di atas angin dan itemnya Opung Wawa, silakan. Ya ini berat banget buat Geek Fam agar bisa keluar. Karena secara kita tahu tadi Albert dengan Savage yang diraih oleh dia juga goldnya akan jauh lebih cepat lagi. Hunter Strike Endless, Mavic Roar akan ke BOD sebentar lagi. Jadi item damage untuk Albert dan tidak ada yang bisa menahan dari Geek Fam tadi. Bahkan satu buah flame shot yang diberikan oleh Clay itu damage-nya sedemikian dalam sih. Jadi hanya dengan mengandalkan Clock of Destiny dan juga Lightning yang sedang dipegang oleh Freeze kali ini agak sedikit berat. Terutama untuk Tamus di sini adalah hero yang bisa memberikan damage memang karena dia punya War Ice, Bloodlust juga dia akan jauh lebih sustain. Tapi untuk bisa memberikan damage, Tamus harus melompat ke bagian depan. Jadi Adam ketika dia melompat ke bagian depan, itu akan dipanis oleh begitu banyak hero. Jangan lupakan masih ada glue yang dipakai oleh R7 yang bisa naik ke atas kepala dengan adanya split-split juga. Jadi harus berhati-hati banget di Fam, opening mereka gak boleh melakukan kesalahan sama sekali. Terutama kalau sampai kena eject seperti ini, Ranger Mas aktif. Oke, ternyata bakal ada satu buah tim Petrolek keluar Frieza bakal menjadi tumbang. Gatlek telah dimiliki seorang Albert. Dan di depan sana ini betul menjadi pilihan. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka mencoba untuk mendikoy dan bahkan dengan deny rotation. Flash dari keluarga dari seorang Clay mendapatkan satu poin dan bahkan di sini Salman harus hilang. Sekali di depan sana terlalu birahi. Oh my god, ini bencana kalian. Dan bahkan Vader Strike-nya pun berhasil untuk menumbangkan satu lagi teman dari Geek Fam. Dan lihat base yang terbuka lebar. RRQ Hoshi Dilempar Skylarnya. Nah